Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kita lanjutkan dengan sesi berdiskusi. Setelah itu kita berikan sebuah bimbingan singkat untuk menghafal Quran dengan cepat. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon bimbingan dan pengarahannya mengenai menghafal Quran. 3 pertanyaan. Ustaz pernah tausiah mengenai mendidik anak usia dini ketika umur 0 sampai 1 bulan diperdengarkan merotal 1 juz per bulan hingga mencapai 30 juz. Usia anak 2,5 tahun, sedangkan anak usia 2 tahun terkadang sudah ada yang bisa bicara. Dari urutan mana menghafal Qurannya, perdengarkan merotalnya? Kemudian ketika sudah belajar bisa bicara, apakah sambil menghafal huruf hijaiyah? Dan bagaimana cara ziarahnya, apakah malam atau siang? Kemudian apa hukumnya menjual barang dengan harga 2 kali lipat saja harga modal? Baik, fokus sebentar. Teman-teman sekalian, menghafal Quran itu diberikan oleh Allah janji kemudahan. Janjinya ada di Quran surah ke-54, disebutkan 4 kali dengan redaksi yang serupa sebagai penegasan, bukan pengulangan. Karena tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Ingat, tidak ada pengulangan dalam Al-Quran. Yang ada penegasan atau disebut dengan taukid, taksisan di ma'in jadid. Bunyi ayatnya, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Sekarang saya tanya sebentar. Kalau Allah menyampaikan satu informasi, benar atau tidak? Yakin atau tidak? Jadi kalau sekali diinformasikan pun kita tidak boleh ragu. Karena itu pembuka Al-Quran di Al-Baqarah ayat kedua dibuka dengan jangan ragu. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Semua isi Quran jangan diragukan. Apalagi di sini Allah menegaskan 4 kali. Kata Allah, saya jamin jangan pernah ragu. Perhatikan cara menerjemahkannya. Di sini pakai lam, pakai qad. Ini pengantar pada sesi yang ketiga nanti. Lam itu disebut harfut taukid. Selain inna. Kemudian qad disebut harfut tahqiq. Taukid menguatkan, tahqiq memastikan, meyakinkan. Biasanya kalau pakai lam, qad gak muncul. Kalau pakai qad, lam tidak ikut. Contoh, sekarang mungkin sudah masuk atau mau asar. Ada surah Al-Asr, surah 103. Wal 'asr, innal insana lafi khusr. Lam yang muncul, qad hilang. Qad muncul, lam tak ada. Quran surah ke-20 ayat pertama. Qad aflahal mu'minun. Qad yang muncul, lam tak ikut. Jadi kalau ada orang ragu, cukup pakai lam. Orang tak yakin, pakai qad. Tapi kalau ada orang ragu dan pesimis dia, maka dua huruf itu sering dimunculkan bersamaan, lam dengan qad. Kenapa ayat ini dibuka dengan lam dan qad? Walaqad ingin memastikan bahwa kalau ada orang yang menghafal Quran, jangan pernah ragu apalagi pesimis. Harus yakin, kata Allah, saya akan mudahkan semudah-mudahnya. Saking mudahnya, maaf, jangankan orang dewasa, anak kecil hafal Quran. Di Indonesia sekarang, saya sudah bertemu kemarin, ada anak kecil lumpuh otak. Kalau ditanya, jawabannya telat. Jadi kalau nanti teman-teman undang, sesekali undanglah penghafal Quran ke sini. Yang kecil-kecil, yang lumpuh otak, itu kalau Anda tanya siapa namanya, jawab 1, 2 detik, 3 detik baru jawab. Tapi kalau Anda tanya dengan Al-Quran, coba teruskan ayat ini. Wadhkurullaha, cepat seketika, fi ayyamin ma'dudat. Bahkan ada yang hafal ayatnya, Al-Baqarah 203. Ada yang tahu posisinya, paling kiri sebelah atas. Ada orang tua 82 tahun hafal Quran. Dan saking mudahnya, dulu orang menghafal Quran 2 tahun. Saya buka karantina di Bekasi, di Indonesia. Itu ada hafal Quran, kami buka program 30 hari. Ada yang hafal 15 hari, hafal 18 hari, hafal 22 hari, 30 juz. Bukan juz 30. Saking mudahnya. Diteliti oleh para pakar, ternyata ada kemudahan untuk menghafal dimulai dari fase bahkan saat lahir. Bagaimana fasenya? Begitu anak itu dilahirkan dalam hitungan lahir 0 bulan, maka mulai perdengarkan tahap pertama Al-Quran. Karena bayi ketika terlahir, itu organ yang berfungsi pertama kali pendengarannya, bukan matanya. Maka Anda cari speaker aktif, perdengarkan pada dia 1 bulan 1 juz. Putar secara berurutan dari Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai dengan An-Nas.
Setiap 1 bulan 1 juz itu saja. Misal, anak saya lahir di bulan Januari. Begitu lahir, bukakan kemudian juz pertama, perdengarkan 24 jam itu saja berputar. Karena bayi itu apa yang didengar itu nanti yang dia ucapkan. Makanya bayi nggak pernah belajar sekolahan, ini mama, ini papa, ini makan, ini begini. Begitu dia bisa bicara karena melihat Anda mengatakan papa, papa, mama, apa yang didengar itu yang diucapkan. Kalau dia lihat robot, robot yang diucapkan. Robocarpoli, Embers, Tayo, ini semakin banyak dia dengar, semakin itu yang diucapkan. Maka 1 bulan 1 juz, 2 bulan 2 juz, 30 bulan ketika selesai juz 30 bulan maka usia bayi itu sudah 30 bulan, 2 tahun setengah. Saat 2 tahun setengah dia sudah tertanam 30 juz di benaknya Al-Quran. Masuk ke memorinya. Kalau sudah seperti itu maka paling lama dia hanya butuh waktu 6 bulan untuk menyempurnakan hafalan Quran yang sudah masuk ke dalam jiwanya. Di anak itu 3 tahun akan hafal Quran langsung, bahkan dengan kalimat dari awal sampai akhirnya, tinggal diurutkan. Nah sekarang kalau kasusnya 2 tahun sudah bisa bicara, apakah tetap berlanjut? Tetap. Cuma tambahkan dengan ajaran-ajaran untuk huruf hijaiyahnya, pengucapan hurufnya, sehingga nanti sambil dia mendengarkan, sambil mengikuti, bacaan-bacaan itu sudah sempurna. Begitu diajarkan 6 bulan, maka ajarkan dengan tajwid, 3 tahun sudah hafal Quran 30 juz sempurna dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas. Insya Allah. Ini teori yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, sudah terjawab. Ustaz, kapan waktunya ziyadah? Ziyadah itu tambahan dengan murajaah. Konsepnya begini sebetulnya teman-teman. Saya kasih sebentar lah ya metode gabungkan dengan bagian terakhir. Mungkin cara cepatnya di akhir. Saya berikan metode santuy menghafal Quran. Paling santai ya. Contoh begini. Kalau Anda ingin santai tanpa sadar, dalam setahun Anda hafal Quran. Tanpa sadar ya. Baik. Anda usahakan misalnya dalam sehari, cobalah menghafal 1 halaman saja. 1 halaman itu, kalau saya ilustrasikan, karena saya tidak bisa menulis, ilustrasikan aja ya. 1 halaman itu ada 15 baris di mushaf standar. Berapa baris? Kecuali Al-Fatihah dengan Al-Baqarah halaman pertama. Al-Fatihah 7 ayat, Al-Baqarah halaman pertama 5 ayat. Baik, bismillah. Kasih coba angkat saja. Maaf, kelihatan ini? Tidak. Saya belum tulis udah kelihatan. Imannya luar biasa kuat. Saya baru buka, udah kenal Umar bin Khattab sebenarnya. Belum saya tulis udah kelihatan. Luar biasa. Ntar belum saya jawab udah paham. Dan gini, ini di mushaf itu, mushaf standar. Ini setidaknya ada 15 baris. Kecuali Al-Fatihah 7 ayat dengan Al-Baqarah halaman pertama ayat 1 sampai 5. Selebihnya nanti ada 6 sampai dengan ke sini 16, 17 sampai dengan ke 24, 25 sampai dengan ke 29. Itu semua dari atas sampai ke bawah kalau dihitung 15 baris. 2, 3, 4 seterusnya 15 baris. Kalau Anda ingin santai menghafalnya, maka bagi ke waktu sholat. Sholat sehari berapa waktu? Berapa waktu? Berapa rakaat? 9, 17. 5 waktu 17 rakaat. Kalau dalam keadaan terdesak bisa dijamak atau bisa dikosor. Jamak menggabungkan 2 sholat yang berdekatan. Jamaknya kamil bisa sempurna. Zuhur dengan asar berdekatan jamak. Kalau asar tadi ke zuhur dimajukan dalam bahasa Arab takdim, disebut jamak takdim. Zuhur tarik ke akhir disebut takhir, jamak takhir. Karena asar sudah dengan zuhur maka maghrib dekatnya ke isya. Maghrib dijadikan dengan isya. Isya tarik ke maghrib takdim, maghrib akhirkan ke isya jadi takhir. Subuh gak dekat kemana-mana. Ke isya jauh, ke zuhur pun jauh. Makanya subuh gak bisa dijamak. Saya mau jamak subuh dengan tahajud, tetap gak bisa. Ya, di situ saja. Silakan jamak di situ. Baik, poinnya nyambung ke sini. Nah, sekarang bagi waktu salatnya 5. 15 bagi 5 berapa? 3.
Maka setiap waktu sholat subuh, zuhur, asar, maghrib ke isya bagi ke dalam 5 bagian, 15 bagi 5 jadi 3. Di subuh hafalkan 3 baris. 3 baris terlampau panjang Ustaz, bagi 2. Sebelum subuh, setelah subuh. Sebelum subuh Anda hafalkan 2, setelah subuh tambah 1. Ya, ini insya Allah nggak susah. Kalau Anda niatkan dengan benar, paling-paling butuh 5 menit. 5 menit sebelum, 5 menit setelah. Kalau sudah Anda bacakan ini, Anda hafalkan, jangan tinggalkan. Praktekkan dalam sholat sunnah. Begitu sholat duha yang dibaca 3 ini saja. Nanti menjelang ke zuhur, hafalkan lagi 3. Bagi 2, 3 sebelum, 2 sebelum, 1 setelah. Sampai selesai ke isya, Anda telah menghafalkan 15 baris. Selesai. Kalau menghafalnya begini, insya Allah akan kuat. Karena sebelum Anda masuk kepada waktu berikutnya, Anda praktekkan dalam sholat. Anda hafalkan masuk zuhur, begitu masuk zuhur kan ada sholat sunnah sebelum zuhur. Pakai yang ini yang sebelumnya, 3 ditambahkan 2, 5. Setelah zuhur tambah 1, dapat 6. Sampai ke 15, sebelum tidur, bacakan dulu ulang 15 baris ini. 1 halaman. Tahajud bangun di malam hari. Apa yang dihafalkan ini, praktekkan dalam tahajud. Dalilnya Quran surah ke-73 ayat ke-20. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apa yang telah Anda hafalkan, yang ringan yang telah Anda hafalkan, praktekkan dalam tahajud. Baca. Rasakan kenikmatannya. Jadi waktu ziyadah Anda pakai dalam salat fardu, tambahan, murajaahnya, penguatannya pakai dalam salat tahajud malam harinya. Demikian seterusnya, hari kedua 15 baris berikutnya. Hari ketiga demikian seterusnya. Kalau pola ini Anda praktekkan dengan baik, setiap pindah hari ulangi dulu yang ini, hafalkan yang baru. Itu insya Allah dalam setahun Anda sudah dapatkan 18 juz. Setahun 8 bulan 30 juz. Kalau sudah bagian akhirnya itu mudah, biasanya 15 juz pertama sudah mudah, maka selalu ada percepatan. Ada kalau sudah hafal 10 juz, 15 juz, caranya sudah masuk, maka Anda hanya butuh hitungan bulan saja. Kalau tidak 1 bulan, 2 bulan. Maka saya katakan, kalau 10 bulan Anda sudah hafal 15 juz, maka tinggal 2 bulan untuk menyempurnakan sisanya. Insya Allah setahun Anda bisa hafal 30 juz. Tidak cukup dengan amin, mulai. Ada ibu-ibu datang ke tempat kami pengen belajar. Usia ibunya 40 tahun. Dia fobia dengan pesawat. Jadi kalau naik pesawat takut. Akhirnya dia kemudian pakai darat. Ya, dia mau ngambil di Lampung dari Jambi. Karena ke Bekasi terlampau jauh. Ke Lampung paternya nggak ada. Berangkat ke Bekasi. Alhamdulillah hafal dia dalam waktu kurang lebih 68 hari. Ya, hafal Quran 2 bulan lebih sedikit, 30 juz, modalnya 0. Jadi kalau kita ada keinginan, ada kekuatan, insya Allah cepat untuk kita lakukan. Ya, nanti kita praktekkan percepatannya di akhir. Kemudian tadi bagian terakhirnya, apa hukumnya menjual barang dengan harga 2 kali lipat dari harga modal? Silakan. Namanya cari untung. Hampir tidak ada orang jualan sesuai dengan modal, itu tukar namanya. Ya. Kalau orang jualan pasti cari untung. Kalau untuk hanya cari modal itu mustahil. Apa yang Anda dapatkan dari situ? Yang tidak boleh itu kemudian menakar harga dengan cara yang berlebihan, yang tidak sesuai dengan standar pasar. Ini misalnya berapa won ini? 1.000 won. Berapa? 700, 600. Ya, terjadi perbedaan pendapat tentang harga botol minuman. Anda botol minumannya udah beda pendapat nih. Bagaimana kemudian ibadah? Kita ambil standar lah 700 misalnya. Ya, bisa standarnya 700 won. Tiba-tiba ada yang jual 10.000 won. Ya, nah ini yang tidak standar. Jadi kalau Anda ingin jual dengan harga yang standar di pasaran, dengan kualitas yang baik, dengan standar harga yang utuh, maka itu tidak dilarang. Silakan cari modal. Makanya dalam Islam tidak boleh kemudian dalam standar pasar Anda masuk ke sebuah pasar. Anda mau jualan di situ, harga pasar sudah ada misalnya, maaf harganya 800 won ini. Walaupun modal Anda misalnya 400, Anda jangan sampai turunkan banting harga sampai 450. Kenapa? Karena Anda akan merusak harga standar yang ada di situ. Silakan jual dengan harga standar di situ 800. Dan jangan tinggikan pula harga itu sehingga menyulitkan keadaan orang untuk membeli itu. Biasanya kenaikan harga tingkat tinggi ini sering terjadi saat musibah. Ya, pisang cuma 500 tiba-tiba 10.000, ya. Nah, itu yang dilarang dalam Islam, nggak boleh. Ya, jadi silahkan, kalaupun mau menjual dengan 2 kali lipat tidak dilarang, yang penting menjadi harga standar yang disepakati antara minkum.
Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang bedanya haram makan daging babi dengan minuman keras, miras. Apa sih? Bedanya satu babi, kedua miras. Nah, udah selesai. Karena kebanyakan teman di sini sebagian memilih tidak makan babi tapi masih minum Miras. Baik. Baik. Bapak Ibu sekalian, kalau sudah haram, ya haram, gak ada bedanya. Cuman objeknya dibedakan karena memang ragamnya itu yang muncul di masyarakat. Gini, saya ingin ajarkan dulu prinsip dalam Islam. Prinsip Islam itu ketika diturunkan Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi, prinsipnya maslahat. Bagaimana membawa kehidupan bermaslahat dan kebaikan dalam hidup bermasyarakat. Karena prinsipnya maslahat, segala yang mengandung kebaikan, maka Islam kemudian menerapkan dua sistem hukum. Apa dua sistem ini, dua dimensi ini? Yang pertama bentuknya perintah, if'al, al-amru. Kedua bentuknya larangan, la taf'al. Cuma dua ini saja. Kerjakan, tinggalkan. If'al, la taf'al. Do it, leave it. Makanya Anda temukan dalam Quran cuma dua. Kalau nggak diperintahkan, tinggalkan. Diperintahkan sholat, perintahkan zakat, perintahkan haji, perintahkan umrah, perintahkan puasa. Apa unsur perintah ini? Hikmahnya, goalnya, targetnya ada maslahat. Karena itu ketika kita diminta sholat, puncak target sholat itu perbuatan baik, maslahat. Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau orang sholatnya benar kata Allah akan terbebas dari dua sumber keburukan. Di buruk itu cuma dua. Kalau bukan fahsya itu munkar. Fahsya keburukan yang bersumber dari syahwat. Maaf, pornografi, porno aksi, LGBT, kata-kata kotor, jorok itu fahsya. Makanya kalau orang benar-benar sholatnya bagus, fahsyanya hilang. Gak ada orang senang pornografi, porno aksi, gak mungkin, mustahil. Maka dia akan tinggalkan, dan akan berubah jadi baik. LGBT dia jauhi, malah dia ajak kemudian teman-teman untuk berubah. Ya, karena itu orang yang LGBT dalam fikih Islam, yang laki-laki misalnya, ya itu nggak bisa jadi imam kalau dia belum sembuh sepenuhnya. Khawatirnya nanti berdampak kepada suasana sholatnya. Baru takbir sudah bubar. Allah. Sana, ya. Balik ke sini. Mungkar perbuatan yang diingkari oleh hati, bentuknya syahwat, sumbernya syahwat perut dan akal. Maaf, mencuri, membunuh, ya, berselisih, mencela dan seterusnya yang diingkari oleh akal, bohong, itu mungkar namanya. Di orang sholat mustahil mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Goal tujuan dari ibadah itu sifatnya maslahat. Umrah juga begitu, haji begitu, puasa begitu. Kata Nabi kalau orang benar puasanya, maka puasa akan menahan dia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya kalau orang sedang puasa, dia akan mencegah diri dari perbuatan buruk. Maaf ya, orang rajin marah semarah-marahnya, kalau sedang puasa libur marahnya. Gak percaya silakan. Ada orang pemarah, ya? Maghrib jam 6 kurang seperempat dia diprovokasi oleh orang. Dasar kamu begini, dia bisa nahan marah. Temannya bingung, kok kamu gak marah? Nanti habis maghrib. Habis maghrib bilang. Jadi ketika diperintahkan untuk berbuat ibadah, goalnya adalah maslahat. Ketika dilarang pun, ilatnya sebabnya ada keburukan di situ yang berdampak mempengaruhi pada keburukan maslahat. Jadi kalau dikerjakan larangan ini akan berdampak buruk bagi kehidupan. Contoh, Anda bertanya tentang miras misalnya di sini. Ketika Anda bertanya miras, sudah ada yang bertanya tentang miras lebih dulu daripada Anda, 15 abad yang lalu. Turunlah jawaban pertama di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219, paling kiri sebelah bawah di mushaf. Ada 4 tahapan nanti termasuk di An-Nisa, ini yang saya dahulukan Al-Baqarah. Perhatikan kalimatnya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Muhammad, banyak orang bertanya kepadamu tentang khamar dan maisir. Maisir itu judi. Khamar itu ma yahmulul aqla, setiap yang bisa merusak akal. Jadi kalau dikonsumsi itu bisa merusak kepada akal, berpengaruh buruk. Akal lambat berpikir, emosional terganggu, ya tidak sadar berbuat hal. Jadi kalau berbuat buruk memang karena nggak sadar. Bisa membunuh, bisa berzina, bisa perkosa, bisa macam-macam. Nah itu semua yang bisa mengganggu akal disebut dengan khamar namanya. Nah pada saat itu kebanyakan ramuan khamar itu dari minuman keras. Maaf, anggur yang diperas, difermentasikan.
kurma, ada gandum, turunlah jadi minuman. Sekarang semua itu dikemas juga dari bagian-bagian tertentu menjadi pil tertentu. Ada sabu, ada narkotik, ada ekstasi dan sebagainya. Itu dalam Quran diistilahkan dengan nama khamar. Jadi ketika Allah melarang khamar, apa tujuannya? Supaya mencegah kita tidak kehilangan akal sehat. Karena akal ini yang paling utama membimbing kita pada kebaikan. Kalau akal tidak berfungsi, maka turun derajat kita dari manusia menjadi hewan. Maaf teman-teman sekalian, kenapa ayam itu berani buang kotoran sembarangan? Karena nggak punya akal. Di sini ada kuda nggak? Ada kuda. Kenapa kuda bisa jalan-jalan di busan, tak malu nggak berpakaian? Karena nggak ada akal. Kenapa monyet betina misalnya, senang aja tampil tanpa busana? Karena nggak ada akal. Kenapa kambing bahkan saat Idul Adha sedang adzan berkumandang Allahu Akbar, senang aja berhubungan? Karena nggak ada akal. Kalau akal sudah hilang, maka perbuatan buruk tidak ada kontrol untuk mengerjakannya. Karena itu setiap yang mengganggu akal oleh Al-Quran kemudian diminta untuk ditinggalkan dalam kehidupan. Itulah sebabnya dalam Islam kenapa Anda dilarang minum minuman keras. Itu salah satunya. Sebab kalau sudah minum, kontrol hilang. Tiba-tiba suara meracau, kata-kata jadi kotor, tindakan gak terkontrol, anarkis itu muncul. Ada yang kemudian bahkan nekat melakukan perbuatan buruk, yang mencuri, yang berzina, yang membunuh dan sebagainya. Karena sebab yang buruk ini kemudian miras diharamkan. Yang pertama kali minta kepada Nabi supaya Allah menurunkan larangan mirasan 3, ingat, bukan Bang Haji Omar. Yang pertama minta namanya sahabat Umar bin Khattab. Umar ini jenius orangnya. Sebelum masuk Islam beliau itu biasa mabuk sehari 5 kali. Umar. Tapi Umar sendiri setelah masuk Islam yang minta pada Nabi, ya Rasulullah, kenapa Allah tidak turunkan ayat yang melarang mirasan 3, melarang khamar? Maka ketika turun ada tahapan. Di antara tahapannya kata Allah, banyak orang bertanya padamu tentang hukum khamar. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan Muhammad, memang di balik khamar itu ada yang merasakan manfaat cuma sedikit. Mungkin merasakan manfaat cuma sedikit, ada yang bisa untuk menghangatkan cuma sedikit, tapi dampak buruknya